Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini adalah merupakan safari Ramadan kedua dari Pemkab Kabupaten Siak yang berada di Kecamatan Mempura, yang mana di tahun ini perdana Mempura setiap kecamatan mendapatkan kesempatan 2 kali safari Ramadan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Dan kemarin Bapak Bupati berada di Teluk Umpan, dan alhamdulillah pada malam hari ini Pak Wakil Bupati dapat berkumpul bersama kita pada malam hari ini di Suarnas Masjid Darussalam Kelurahan Sungai Mempura, yang mana sebenarnya ini request dari beliau, request dari Pak Wakil untuk bahwasanya dia ingin safari Ramadan Wakil Bupati hadirnya di Suarnas, di Masjid Darussalam yang kita cintai ini. Nah, ini jadi request beliau sendiri nih Bapak Ibu kepada kami bahwasanya dia ingin di sini berkumpul dengan masyarakatnya di sini. Dan tentunya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih Bapak bersedia hadir di sini, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang mana jalan kampung kami tak bolong lagi dah Pak. Ya Pak, tak bolong lagi dah Pak Wakil. Tapi mudah-mudahan ada lanjutannya sampai ujung. Amin. Lanjutannya sampai ujung mudah-mudahan Pak Wakil. Nah, tentunya dan beberapa tempat kami belum mencakupi penerangan. Nah, mudah-mudahan dapat terakomodir Pak Wakil. Kalau tak tahun ini berarti tahun depan. Kalau tahun depan pilih lagi beliau nih Bapak Ibu. Sesuai? Saya tak kampanye dong. Dan selanjutnya mudah-mudahan nantinya kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT sampai nantinya menyambut hari raya kemenangan. Amin. Mungkin tak panjang lebar yang dapat kami sampaikan. Satu lagi izin Pak Wakil, kemarin kalau seandainya jadi, tapi kembali kepada Bapak Ibu seluruh masyarakat jemaah, yang mana seandainya memang ingin kita sholat id di halaman kantor Bupati, macam mana? Setuju? Setuju Pak Bobo. Nanti urus saja lagi. Nah, kalau emang setuju, mari kita ramaikan halaman kantor Bupati, sholat id berjemaah kita di sana. Kalau itu nanti takutnya dibuat oleh Pemkab Siak di halaman masjid kantor Bupati, yang untuk khusus untuk masyarakat Kecamatan Mempura. Nah, karena kalau di Siak kan tempat istana, nah, kalau ini permintaan untuk Kecamatan Mempura di halaman kantor Bupati. Nah, kalau setuju kita beramai-ramai berbondong-bondong sholat jamaah, sholat raya, sholat idnya di sana, mau kita buat, kan gitu. Nah, mungkin, tapi nanti mungkin dibicarakan kembali lagi ke Lurah kepada seluruh pengurus masjid yang berada di Kelurahan Sungai Mempura khususnya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Lebih kurang safari Ramadan hari ini juga merupakan wujud daripada syukur kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dan doa ikhtiar kita selama bulan Ramadan ini, insya Allah ke depan doakan kami pemerintah Kabupaten Siak bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi. Kalau anggaran yang lebih besar yang bisa kami dapatkan, insya Allah lebih banyak lagi jalan dan infrastruktur yang bisa kita bangun untuk Kabupaten Siak. Tentunya bukan hanya Mempura saja, seluruh Kabupaten Siak. Dan perlahan-lahan tadi Pak Imam juga sampaikan kepada saya,
ini ada sedikit lagi nih Pak, jalan nih yang belum apa yang masih tanah, insya Allah itu kita akan usahakan nanti. Mudah-mudahan kalau tak bisa terwujud tahun ini, mungkin tahun-tahun yang akan datang yang kita akan usahakan. Karena memang mengantri banyak, karena masih ada kampung di kita juga yang belum terakses dengan jalan utama. Macam kampung di Siminai, Pondokasih itu, nah pergi ke situ jalan tanah. Nah, alhamdulillah kampung kita ini sedikit sebanyaknya sudah terakses dengan jalan-jalan yang cukup memadai. Penerangan, insya Allah tadi saya sampaikan kepada Pak Camat, tolong diusulkan penerangan ini, karena memang kita punya program siap terang. Jadi kita ingin bagaimana daerah-daerah Siak ini yang mana banyak kemungkinan masyarakatnya itu jalan-jalannya terang. Mudah-mudahan ini bisa menambah kenyamanan dan keselesaan masyarakat untuk tinggal, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, doakan Pak Bupati, doakan saya, dan doakan kami jajaran pemerintah Kabupaten Siak untuk bisa terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Siak, membawa Siak ini ke arah yang lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Pak Bupati dengan saya akan tetap berpasangan lagi untuk meneruskan pembangunan di Kabupaten Siak di masa-masa yang akan datang. Itu kami mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kami kemudahan dan kelancaran sehingga kami bisa mewujudkan dan membuat lebih banyak lagi untuk daerah. Bapak Ibu sekalian, di momen Ramadan ini juga kami berpesan kepada diri kami dan jemaah sekalian, masyarakat sekalian, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum terbaik, sebagai kesempatan emas bagi kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momen terbaik dalam hidup kita. Karena tak semua orang bisa menikmati atau sampai umurnya, bahkan ada yang sampai pada bulan Ramadan tapi dia tak bisa berpuasa, tak bisa bertarawih pada kita ini. Nah, kita alhamdulillah bertemu dengan bulan Ramadan, Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, dapat kita berpuasa, dapat kita bertarawih, dapat kita bersalat witir. Mudah-mudahan nanti di 10 malam terakhir semakin mantap lagi ibadah. Karena kami yakin teman-teman sekalian, saya wajib menyampaikan ini kepada teman-teman sekalian, karena kalau umat masyarakat Kabupaten Siak ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan dorongan dari kami sebagai pemimpin, insya Allah keberkahan akan turun di negeri kita Siak kita baik. Nah, ini kewajiban kami salah satunya, membawa masyarakat ini. Mari kita tingkatkan amal kita, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kalau kata Ustaz Marhali kalau bulan Ramadan saja kita tak taat, kita nak tunggu bulan apa lagi? Nah, itu istilah kalau Ustaz sampaikan di kantor. Ini saya curi materi Ustaz ini. Jadi kalau bulan Ramadan saja, di bulan lain kita sudah taat. Sampai bulan Ramadan tak ada taat gitu. Kita nak tunggu bulan apa lagi? Nak tunggu bulan jatuh. Nah, kata mungkin kalau nak tunggu bulan jatuh, berjalan tunggu matahari terbit dari barat. Itu bukan bulan saja, langit itu bintang-bintang menjatuh. Nah, tapi kalau sampai waktu itu tak ada lagi arti ibadah atau taubat kita tak ada di Allah. Karena hari kiamat sudah tertutup itu taubat. Maka mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk perbaikan diri kita. Saya yakin dan percaya kalau masing-masing kita ini bisa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan ini, keluarga kita baik, insya Allah masyarakat kita baik, dan daerah juga di daerah yang baik dan penuh berkah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi cukup. Bapak Ibu sekalian, kami juga berterima kasih kepada Bank Republik Syariah. Ini Bank Republik Syariah ini adalah bank milik pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepri beserta kabupaten kota yang ada di 2 provinsi tersebut. Ini bank kita. Pemda Siak punya saham di situ. Maka mari kita doakan mudah-mudahan bank ini kita dukung dan kita doakan. Kami pemerintah Kabupaten Siak seluruh gaji kami harus lewat bank ini. Pak Kandik juga harus lewat bank Riau kan, gajinya kan. Nah, Pak Pengudu nanti siltapnya juga menghasilkan siltapnya lewat bank Riau juga. Nah, ini kita dukung dan kita doakan mudah-mudahan Bank Republik Syariah ini di masa-masa yang akan datang semakin tumbuh, maju dan berkembang, dan semakin banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Kalau semakin banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh Bank Republik Syariah ini, yang sudah syariah, sudah penuh berkahan ini, insya Allah banyak juga nanti yang bisa dia bagikan kepada masyarakat Kabupaten Siak melalui Pemda yang bisa kita wujudkan dalam bentuk pembangunan maupun bantuan-bantuan seperti yang tadi kita saksikan. Nah, mari kita doakan mudah-mudahan bank ini tumbuh
sehat, kuat, dan laba yang terus setiap tahun terus meningkat. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada Basnas Kompetensia. Bapak Ibu sekalian, kami, Pak Bupati dan saya mendukung penuh Basnas Kompetensia. Dan kami juga berharap seluruh masyarakat Kompetensia ini juga mendukung Basnas. Kalau ada kelebihan harta kita yang wajib kita zakat, tunaikan zakat, gunakan melalui Basnas ini sebagai lembaga yang resmi, lembaga yang dijamin oleh undang-undang negara kita ini. Basnas Kompetensia ini semenjak diketuai oleh Bapak Dr. Abdul Sani Al-PDSI sampai dengan hari ini masih termasuk menjadi salah satu Basnas, bukan salah satu, satu-satunya Basnas di Riau yang terbaik. Tidak ada kabupaten kota di Riau itu, Bapak Ibu sekalian, yang kumpul zakatnya melebihi, yang zakatnya terkumpul jumlahnya melebihi Kabupaten Siak. Dan ini diakui sampai hari ini, walaupun kita doa yang lain tak bisa mengalahkan kita. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan terus. Berapa yang bisa dikumpulkan Bapak Ibu sekalian? Tahun kemarin kurang sedikit 26 miliar, 25 miliar sekian ya Pak. Tahun ini mereka targetkan 30 miliar. Apakah itu sudah mencapai target yang sesungguhnya? Belum Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya potensi zakat yang ada di Kabupaten Siak itu berjumlah 240 miliar. Jadi kalau baru terkumpul 30 miliar, itu belum sampai 15%. Baru 10% lewat sedikit saja. Artinya masih ada 210 miliar lagi potensi zakat yang bisa dikumpulkan kalau seandainya masyarakat Muslim ini yang punya harta sampai nisab dan haulnya sadar, sesadar-sadarnya bahwa dia harus mengeluarkan zakat ini dan memanfaatkan Basnas dan PZ yang ada di kecamatan maupun di desa sebagai tempat mereka mengeluarkan zakat. Ini kadang-kadang saya tengok agak bukan aneh ya. Ada kecamatan di kita Bapak Ibu sekalian. Nah ini warganya di sini. Warganya di sini tapi saya tak boleh sebut lah. Warganya di sini. Itu dia ibadah kurbannya 700 ekor kerbau dan sapi. Kalau kita hitung, kalau hitungan saya salah, tolong dibetulkan. Kalau 1 ekor kerbau atau sapi saja harganya 18 juta, walaupun kadang-kadang dalam satu kurban tak dapat 18 juta, kalau Ustaz, saya ikut. Kali 700 itu lebih 10 miliar. Itu ibadah kurbannya. Tapi sayangnya zakatnya tak sampai 300 juta. Kalau kita nak tanya apa hukum zakat, wajib 30 kali perintah sholat itu, 27 kalinya beriring dengan zakat. Akhirnya sholat wajib zakat. 30 kali kita perintahkan sholat, 27 kalinya beriringan dengan perintah zakat. Tapi kenapa ibadah sunnah muakkad, ibadah kurbannya lebih besar ketimbang ibadah zakatnya? 10 miliar ibadah kurban, 300 juta tak sampai zakat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari pemahaman dan praktek kita dalam agama. Saya tak tahu lah kalau di Masjid Darussalam, mudah-mudahan zakatnya lebih besar pada ibadah kurban. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau dari tahu ini rasa curiga ya. Nah, mudah-mudahan. Karena yang akan ditanya Allah pertama itu bukan yang sunnah-sunnah, yang wajib dulu, baru yang sunnah dihitung. Nah, kalau yang wajib tak terpenuhi, yang sunnah nanti takut-takut tak masuk hitung, takut-takutnya. Karena yang akan ditanya kan rukun Islam, sholat zakat rukun Islam. Oke lah haji bagi yang mampu. Nah, tapi kalau zakat ini perlu menjadi. Kami yakin dan percaya kalau masyarakat Kabupaten Siak ini sadar semuanya menunaikan zakat, dapat saja 100 miliar nanti kira. Tak usah 250 miliar, dapatnya 100 miliar setahun. Tenang. Pak Camat tenang, Pak Lurah tenang, Bu Lurah tenang, Pak Hulu tenang, kami pun tenang. Bukan yang tenang kita bisa bantu masyarakat yang kurang mampu, tidak ada itu. Tapi berkah turun. Maka saya selalu bilang sama yang punya kebun sawit, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin kebun Anda, saya alhamdulillah punya kebun sawit. Ketika kebun sawit saya itu hasilnya trek, itu warning, peringatan bagi saya. Berarti pupuk saya kurang. Saya kurang pupuk. Tapi bukan pupuk ke tanah, pupuk ke langit. Karena tak cukup untuk sawit kita bagus Pak. Bukan hanya pupuk ke tanah, pupuk juga ke langit. Bayar zakatnya Pak. Bayar zakat atas kebun sawit kita itu, insya Allah. Walaupun dapatnya sedikit, tapi berkahnya banyak. Saya rasakan itu Pak. Saya buktikan dan saya rasakan itu. Saya pastikan itu.
Sawit yang saya kelola itu harus dibayarkan zakat. Karena tak cukup kita ikhtiar manusia. Yang punya umum ini Allah. Allah yang akan menentukan berapa banyak rezekinya. Nah kalau kita zakat berikan ke langit, insya Allah langit pun akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan rasa syukur kita dalam kita menunaikan zakat. Nah mari Bapak Ibu sekalian, dorong terus kita dukung. Kami mohon mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Tempura semakin tahu Ramadan ini menjadikan kita lebih sadar lagi, lebih kuat lagi keimanan dan ketakwaan kita. Salah satunya mewujudkan amalan dan kewajiban kita untuk menunaikan zakat di bumi Allah. Panjang banget sih. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini saya ingin sampaikan dua. Pertama, kami terima kasih karena kita sudah sukses di pemilu pilpres, pileg. Bapak Ibu sekalian sudah terpilih presiden, siapapun terpilih itu sudah takdir Allah. Walaupun kita berbeda pilihan, sekarang sudah tahu siapa yang menang. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin atau presiden yang memimpin Indonesia ke depannya akan membawa bangsa yang ke arah yang lebih maju lagi, ke arah yang lebih baik. Dan pileg juga nanti mudah-mudahan anggota dewan kita bisa ikut berkontribusi dalam lokal membangun Kabupaten Siak. Nah, tinggal lagi ada satu agenda politik lagi di tahun ini, bulan November nanti tanggal 27, di mana nanti akan ada pilkada. Seluruh gubernur, bupati, wali kota akan dipilih ulang nanti, dan mudah-mudahan di Siak ini sebagaimana kita kemarin aman melaksanakan pilpres dan pileg tanggal 14 Februari, mudah-mudahan tanggal 27 November nanti juga kondisi juga aman, damai, lancar, tanpa ada kendala apapun. Dan mudah-mudahan kita doakan terpilih nanti pemimpin yang akan lebih membawa Siak ke arah yang lebih maju lagi ke depan. Nah, tadi sebagai saya sampaikan, insya Allah Bupati dan saya sudah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Siak, dan kami mohon doa kepada segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Siak, khusus masyarakat Kelurahan Tempura, khususnya nanti di Suak dan Mas ini. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ini karena cuaca tidak menentu, nah, saya yakin banyak kita punya kebun sawit dan sebagian kebun sawit kita berada di lahan gambut. Maka tolong hati-hati, jangan sampai terjadi kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini perkiraan cuaca panas ini akan sampai dengan bulan Juni akhir. Juli baru diperkirakan akan mulai turun hujan. Tapi ini perkiraan BMKG, mudah-mudahan ya tak betul. Mudah-mudahan nanti gayu tak lewat gayu sedikit. Nah, jangan sampai gayu hujan, gayu hujan payah aja lah, payah semayang. Sampai lewat gayu tak sering bagi setelah gayu hujan lah. Nah, sehingga nanti tapi hujannya hujan betul, hujan betul, banjir lah itu jadi susah itu. Kalau kemarau panjang, bakau, hujan yang kepanjangan, banjir pula. Nah ini kita mudah-mudahan ya kalau hujannya padu-padu saja, panasnya padu-padu saja, jadi sehingga kita masih bisa menikmati beribadah kepada Allah. Tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada nanti kita yang tak sempat lebaran di rumah gara-gara sengaja atau tak sengaja membakar lahan hutan dan kita disalahkan oleh aparat. Karena Pak Kapolres, Pak Dandim, TNI, Polri, Bapak Ibu sekalian, dalam hal menangani kebakaran hutan ini, kalau tak padam, kalau tak tertangani, jaminannya adalah mereka digeser jabatannya. Kalau tak bisa, copot. Sampai begitu Pak. Makanya nanti mereka kalau mereka melihat kita ada yang sengaja tak sengaja, mereka tak pikir-pikir panjang, daripada aku copot jabatan, baik kau apa enggak? Nah, macam itu Pak. Jangan sampai jadi seperti itu. Mari kita jaga sama-sama. Semoga daerah kita ini, masyarakat kita ini aman, tentram dan damai. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Tadinya insya Allah sampai jam 11. Saya beri judul, mari kita berlelah. Mari kita berlelah. Baiklah, kita awali ceramah ini dengan bersolawat supaya yang kantuk hilang kantuknya, yang penat hilang penatnya. Solawat yang saya pimpin namanya solawat asbir. Kalau ada Bapak Ibu yang hafal, mau sama-sama bersolawat. Yang tak hafal, gerak-gerak karena judul macam-macam orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashwiri
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin lizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa yang tak akan gerak-gerakkan aja mulut tu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa apabila kita lelah kita lillah, Allah sayang kepada kita. Karena sayang itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena sayang itu Allah berikan pahala kepada kita. Karena sayang itu Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Pertanyaannya, siapa kita yang tak ingin disayang oleh Allah? Siapa kita yang tak ingin diampuni dosanya oleh Allah? Siapa kita yang tak ingin diberi pahala oleh Allah? Dan siapa kita yang tak ingin masuk surga? Keempat-empat ini kita ingin dapat sayang, dapat ampunan, dapat pahala, masuk surga. Kalau ingin berlelah-lelah lillah. Pak Ustaz, kalau kita lelah, boleh beristirahat, boleh. Tapi istirahat itu maknanya bukan berhenti. Istirahat adalah mengembalikan stamina dan tenaga, lalu bekerja lagi, berlelah-lelah lagi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, fa iza faragta fansab. Selesai satu urusan, lakukan urusan yang berikutnya. Bertanyalah anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh, lelah kita hidup di dunia ini, Syekh, kapan kita istirahat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kita istirahat apabila kaki kanan dan kaki kiri dua-duanya sudah dalam surga, baru kita istirahat. Artinya kalau sudah masuk surga baru kita takkan lelah. Istirahat, menikmati surga. Dalam surga tak ada zakat lagi, dalam surga tak ada haji lagi, dalam surga tak ada puasa lagi, dalam surga tak ada salat lagi, berjihad dalam surga tak ada lagi. Yang ada adalah nikmati surga, uang dari lelah ketika hidup di atas dunia. Maka hidup jangan santai, jangan gontai, nanti ketinggalan, berlelah-lelah. Ada beberapa lelah yang apabila kita rasakan, yang keempat tadi insya Allah akan kita peroleh. Allah sayang, diberi ampunan, diberi pahala, dimasukkan ke dalam surga. Satu, lelah mencari nafkah. Bapak Ibu jemaah, kalau sahabat mencium tangan Rasulullah itu biasa. Tapi kalau Rasulullah mencium tangan sahabat itu luar biasa. Pada suatu ketika Rasulullah berjabatan tangan dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Begitu Rasulullah berjabatan
dengan tangan Sa'ad bin Mu'az. Terasa oleh Rasulullah telapak tangan Sa'ad bin Mu'az tadi keras. Telapak tangannya tebal. Rasulullah SAW bertanya, wahai Sa'ad, mengapa tanganmu terasa keras dan tebal? Apa jawaban Sa'ad bin Mu'az? Inilah tangan ya Rasulullah bekerja di kebun, memecah batu, cari makan anak dan istri. Mendengar jawaban Sa'ad bin Mu'az, mengapa baginda Rasulullah SAW dia tarik tangan Sa'ad bin Mu'az lalu dicium oleh baginda Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az segan, dia mau menarik tapi terus dipegang oleh Rasulullah sambil dicium. Apa kata Rasulullah? Man amsi kallan min amali yadayhi amsi maghfurullah. Siapa yang berlelah-lelah waktu pulang di sore hari, saat itu Allah Ta'ala ampuni dosanya. Begitu komentar Rasulullah SAW saat merasakan tangan sahabat itu keras. Dan apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai Sa'ad, semoga tangan inilah nanti yang mengajak engkau ke dalam surga. Berbeda dengan kita. Kita kalau berjabatan tangan dengan kawan, terasa keras telapak tangannya. Apa komentar kita? Di telapak kaki, telapak tangan. Dah jelas telapak tangan. Apa tanganmu pula? Di telapak kaki, telapak tangan. Tapi coba lihat Rasulullah, dia kasih semangat sahabat, dia cium tangan sahabat sampai-sampai apa kata Rasulullah? Siapa yang capek pulang di waktu petang, saat itu Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Wahai Sa'ad, semoga tangan inilah yang mengajak engkau ke dalam surga. Pak Ustaz, saya kerja di kantor bupati, Pak Ustaz. Saya bekerja di Basnas. Saya kepala dinas. Tak tegas telapak tangan saya, Pak Ustaz. Tak meleleh keringan saya walau setetes. Ruangan saya ber-AC, Pak Ustaz. Tempat duduk saya lembut. Apakah saya termasuk hadis yang Nabi ucapkan tadi? Begini cara menjawab. Ada orang itu kalau bekerja yang penat badannya, pikirannya tak penat kali. Ada macam itu? Ada orang yang bekerja, pikirannya yang capek, badannya terlihat senang. Ada orang bekerja, badan penat, pikiran penat. Insya Allah nilainya sama. Jadi yang takut bapak-bapak yang bekerja di kantor, duduk di kursi yang empuk, ada AC, memang badan kelihatan senang, tapi kepala menang pecah, memikirkan masyarakat. Insya Allah termasuk seperti Sa'ad bin Mu'az. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama, bekerja itu mesti ikhlas. Aku masuk ikhlas di sini. Ini contoh, Pak Imam. Masyarakat itu sendiri kerjanya kebanyakan berkebun. Cuma itu pulang berkebun badan penat, perlu banyak berdoa. Begitu pulang, tinggalkan penat itu di luar. Jangan dibawa masuk ke dalam rumah. Sehingga begitu salam diucapkan kita sampai ke dalam rumah, anak-anak pengobat lelah, istri kita pengobat lelah. Seperti apa kita? Seperti orang yang belum membawa obat yang berat. Itu yang kita masuk ikhlas. Karena ada bapak-bapak mentang-mentang dia pernah perlu banyak sampai rumah malah sini ada orangnya
pulang kerja kita datang. Letakkan capek di luar, letakkan lelah di luar. Begitu masuk ke dalam rumah, seolah-olah kita tidak sedang memikul beban yang berat. Jadikan anak dan istri sebagai bobot. Tapi ibu paham pula lah. Nampak suami macam itu berpeluh-peluh. Tolong begitu dia sebelum masuk rumah, kopi dah siap. Kalau dia suka teh dah siap. Ini suami penat, ibu perlu bikin teh, ibu perlu bikin kopi. Namun dia macam subai benar. Jadi pandai-pandai lah. Tapi saya nak sampaikan ke bapak, usah marah-marah kalau sampai ke rumah. Lelah bapak dapat ampunan, lelah bapak dapat pahala. Allah balas dengan surga. Manakala ikhlas. Apa cirinya? Dia tak ngamuk-ngamuk kalau sampai ke rumah. Bentar-bentar suami saya bersuara hati ni. Apa ibu dia? Ibu, oh, ibu, tengah malam, begitu suami sedang tidur, dengar kata ibu, tengok wajah suami. Itu wajah-wajah yang lelah. Tak sedar tengok lagi pun kata, betul iya dah, expired. Tak sama seperti teriak pokok dulu. Sekarang yang modelnya. Tapi tengok wajah suami itu ketika tidur. Itulah wajah yang lelah. Pernah ibu tengok muka suami itu sedang tidur? Pernah? Jawab. Palingnya gitu. Oh, pernah. Dah 20 tahun menikah belum pernah ni. Malam ini mulai. Kalau suami itu sedang tidur di ibu, pegang tangannya. Coba pegang tangan. Tangannya keras, tangannya tebal. Pegang tangannya. Jika perlu cium tangan suami ibu ini. Cium muka suami ibu itu. Mau? Ayo, tak mau. Tapi bapak-bapak, jangan gara-gara ini pura-pura tidur. Gimana? Tak lengah lagi. Pulang ke Darussalam, langsung tidur. Tak ada datang bini memukul. Tak ada datang bini mencium tangan dia. Pusat, tak tidur pula. Yang kedua, apa syarat lelah lillah, dapat sayang, dapat ampunan, dapat pahala di mana surga? Rezeki yang Allah berikan, syukur. Berinfaklah, berwakaflah, bersedekahlah, termasuk berzakat. Jangan takut, Allah akan tambah. Allah akan berikan keberkahan. Walaupun sedikit, Allah akan berikan keberkahan. Inilah Bapak Ibu, lelah pertama yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lelah bekerja. Yang kedua, lelah beribadah. Saya tanya semua Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini lelah tak kita beribadah? Ngaku je. Usah bilang tidak. Bulan Ramadan ini kita lelah beribadah. Lelah kan? Lelah kita beribadah Allah sayang. Lelah kita Ramadan Bapak Ibu. Orang-orang soleh dulu ketika beribadah, kapan mereka berhenti? Kalau sudah lelah badan. Hati mereka tak pernah lelah.
Hati masih mau untuk beribadah, tapi badan tak tahan. Berbeza dengan apa? Awak kalau beribadah, yang lelah badan dan hati. Saya ulangi pertanyaan. Awak kalau beribadah, yang lelah badan dan hati. Ambillah saya untuk jawab. Awak kalau beribadah biasanya bukan badan yang lelah, hati. Orang soleh dulu kalau beribadah hati tak pernah lelah, yang lelah adalah badan. Apa beda? Hati kalau lelah belum dibuat lagi dia sudah menyerah. Tak tahu ya kalau lima pernah tuh. Padahal belum tahu ya. Dia pernah. Itu benar kita. Yang benar bukan badan tapi hati. Ibu punya anak gadis sudah berumur, dia banyak foto. Apa kata ibu kepada anak gadis ibu? Tolong cuci piring nak? Tak pernah kata. Ini belum dicuci. Tapi katanya tak pernah bertanya. Yang benar badan atau hati? Kita pun beribadah seperti itu. 23 rakaat itu sebenarnya badan belum benar, tapi kenapa orang katakan hatinya yang benar? Berbeda orang soleh dahulu. Saya urut satu Nabi Muhammad. Inilah orang yang paling soleh. Nabi itu beribadah Bapak Ibu, batasnya benar badan. Kalau hati tidak pernah benar, hati masih mau, tapi badan tak tolong dari. Apa contoh? Nabi salat malam 1 rakaat 3 surah. Oh sama nanti kita Ustaz, 3 surah juga Ustaz. Tapi surah dulu. Nabi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 3 surah, 5 juz setengah, 662 ayat. Awak 3 surah juga tadi, tapi full dan kawan-kawan. Lalu bagaimana Nabi ketika salat 1 rakaat 3 surah? Bengkak kaki. Karena bengkak kakilah Nabi berhenti. Risau Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Dosamu sudah diampuni, engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa beribadah sampai bengkak kaki?" Apa jawaban Nabi? Apa salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Saking lelahnya bengkak kaki. Saya tanya sama jemaah, awak kalau sholat yang bengkak kaki atau hati? Jawab. Awak kalau ibadah ada pada yang imam, yang bengkak badan atau hati? Hati. Tak percaya, amalan besok cukup berdua-dua yang lain. Bola. Bismillahnya putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kok tak jawab? Malah bagi pokok nafas. Ini setiap ayat satu nafas. Sampailah kepada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasanya kan alhamdulillah termasuk dibaca bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Wah, betul ya. Pada rakaat pertama. Rakaat pertama dah pernah badan. Rakaat pertama dah pernah badan. Tapi kenapa kita mengeluh? Berarti yang benar badan atau hati? Kita beribadah yang lelah hati, bukan badan. Jemaah, itu Rasulullah. Ini sampai jam 11 ya jemaah. Sebab di malam terakhir saya safari.
Yang lelah bahkan jemaah pasti. Kaum muslimin kaum muslimat, datang 3 sahabat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu itu Nabi tak ada di rumah, bersua dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa 3 sahabat ini bertemu Nabi? Tak disebut namanya. Mereka ingin nak menyaingi amalan Nabi. Bayangkan semangatnya mereka berkata. Kalau Nabi tak tahu, bertanyalah mereka kepada Aisyah. Ya Aisyah ibunda kami, bagaimana amalan Nabi itu sehari-hari? Oleh Aisyah diceritakan, Nabi itu siang puasa, kadang tak puasa. Maksudnya di luar Ramadan ini. Ramadan ada puasa. Malam Nabi itu kadang tahajud, kadang tidur. Mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha, mengaku lelaki begitu ini nak mengalahkan amalan Nabi. Bayangkan semangat. Amalan Nabi tak dikalahkan. Lelaki pertama, dia nak mengalahkan puasa Nabi. Nabi tadi kadang puasa, kadang tidak. Dia nak puasa sampai mati. Bayangkan. Nak puasa sampai mati. Lagi kedua, nak mengalahkan solat malam Nabi. Nabi kadang solat, kadang tidur. Dia tidak akan tidur sepanjang malam kecuali solat. Lelaki nomor 3 tak lain sikit. Mengapa yang nomor 3? Tak nak berdiri. Telah berdiri. Sebab kalau dia berdiri, bini itu badan ibadah. Maka dia tidak akan berdiri. Agak lain sikit. Awak nak menambah bini, dia tak habis. Awak nak apa? Apa alasannya? Kalau beristri, istri akan mengganggu ibadahnya. Singkat cerita, baliklah orang bertiga ni. Sini faham tak bahasa Melayu? Begitu mereka balik, Nabi pun pulang berceritalah Aisyah. Faham? Awak tadi ada bertiga budak-budak di dalam. Ini bahasa bertiganya. Kenapa? Lelaki pertama, dia nak mengalahkan puasa abang. Dia nak puasa terus sampai mati. Sebab abang puasa kadang tidak, dia nak mengalahkan puasa abang. Lelaki kedua, dia nak salat sampai mati sepanjang malam, takkan kaki berdiri. Yang nomor 3, agak lain sikit, terlalu dia. Singkat cerita, masuk waktu solat, Nabi ke masjid berjamaah. Setelah solat, Nabi berdiri di ibadah. Berpidato. Sahabat, aku lebih bertakwa daripada kalian. Aku lebih kenal kepada Allah dibandingkan kalian. Aku malam salat, aku juga tidur. Berarti nasihat Nabi itu siapa? Dia nak salat terus. Aku siang puasa, aku juga tak puasa. Berarti nasihat Nabi kepada siapa? Yang nak puasa sampai mati. Yang nomor 3 emosi yang miskin. Tak percaya tanya semua tua. Tanya semua ni. Apa kata Nabi? Atika sunnati wa mayyakam an sunnati wa laisa minni. Nikah itu sunnahku. Yang tak menikah bukan umatku. Banyak faedah dalam hadis ini. Apa salah satunya? Semangatnya sahabat beribadah. Apa batas mereka? Lelah badan. Mereka tak pernah lelah. Ada ulama besar namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu 50 tahun tak pernah tinggal salat berjamaah sekali. 50 tahun juga berapa kali salat gitu? Berapa kali? Okey lah, saya bertanya saya jawab.
Setahun dalam kalender Hijriah 360 hari kan, kalender Hijriah. Cara mencarinya 50 tahun kali 360 hari kali 5, jumlahnya 90.000. 90.000 kali salat berjamaah, tak pernah tinggal sekali pun. Hebatnya lagi, Sa'id bin Musayyab belum azan berkumandang, dia sudah datang di masjid. Kecuali satu waktu, azan selesai, dia sampai. Begitu nak masuk masjid, aku yang dia baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dia masuk masjid, terkejut yang dalam masjid, lalu bertanya, Syekh, siapa yang meninggal? Tidak ada. Lalu musibah apa yang terjadi? Terjadi musibah yang sangat besar. Apa Syekh? Aku terlambat datang sekali ini ke masjid. Sebab biasanya dia datang sebelum azan, sekarang datang setelah azan. Bagi dia ini musibah. Bayar semangat. Tak bersanggup awak seperti Nabi Muhammad, tak sanggup seperti sahabat, tak sanggup seperti ulama. Minimal bulan Ramadan ini kita semangat. Saya senang dalam ini. Saya serius. Biasanya kami di Pekanbaru setelah terawih 8 tambah witir 11. Di sini 23. Alhamdulillah. Saya rasa nanti jemaah mesti tersalam duluan saudara. Kenapa begitu Ustaz? Mana banyak pahala putih, pahala sunat? Ada punya boleh. Mana banyak pahala putih, pahala sunat? Mana lelah? 23 sunat. Pasti ini lelah putih. Saya pun lelah. Biasa setelah Ustaz. Tipu-tipu tadi tipu. Aku nak tipu sikit. Jujur. Tapi ingat judul lelah beribadah. 4 hal kita dapatkan. Allah sayang, diberi ampunan, diberi pahala, masuk surga. Lelah begitu. Dia berapa jenis lelahnya Ustaz? Dia mau dia sampai selesai. Yang ketiga, lelah mengurus anak-anak. Saya kalau ceramah tengah malam dengan subuh itu teorinya banyak bertanya. Sebab kalau saya bertanya bisa-bisa selalu ceramah seorang. Jemaah penunggu sanggup paham tidak supaya jemaah tidak mesti bertanya. Tapi itulah awak bertanya, jawab. Tapi tak boleh. Masukkannya dulu jawab. Jemaah, mengurus anak itu lelah atau tidak? Yang bapak-bapak saya tanya, begitu campur jawabannya. Pak, mengurus anak lelah atau tidak? Saya kunci jawabannya, lelah. Ibu lagi. Mengurus anak lelah tu? Ibu bilang tak. Mulai malam ini mesti berlelah-lelah mengurus anak. Mesti berlelah-lelah kita mengurus anak kita. Tak bisa santai. Jemaah, anak itu bapak ibu, dia nak beli HP. Ya, lihat ya. HP dia yang awak tak juga Vivo, Oppo atau HP Samsung. Aku ketunjuk HP yang mahal tu apa ni? iPhone ya. Awak tawar Vivo
tamat anak sekolah SMA, dia nak niat. Datang anak lagi, ya, apa? Saya pun kuliah di Korea. Aduh, beli motor ya. Motor, dia operasi dia lah. Oh tak mobil yang beda. Beli motor. Ayo anak, pilih. Vario atau Yamaha. NMAX. Oke. Awak tawar pin, awak tawar Evo, awak tawar Brio, kapur dia minta aku NMAX. Demi anak kita beli NMAX. Aku masuk Ustaz. Urusan ini kita biasanya berhasil. Mengurus anak yang saya maksud, mengurus agama dan akhlaknya, di sini kita banyak jaga. Anak minta emek, beli. Anak minta HP, beli. Bukan itu yang saya maksud berlelah-lelah mengurus anak. Itu lelah juga, tapi lelah yang tak ada nilai mungkin di sisi Allah. Lelah mengurus anak adalah lelah mengurus agamanya, lelah mengurus ibadahnya, lelah mengurus akhlaknya untuk dibawa kemana anak kita ke surga. Makanya Allah berfirman, At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ramadan kesempatan. Macam mana caranya Ustaz? Satu contoh ya. Subuh masuk jam 5. Contohnya itu jam 4.30 anak dah mulai kita bangunkan. Jangan jemaah aman nengok anak masih terlentang di atas tempat tidur, azan subuh dah berkumandang. Jangan. Ustaz tersinggung jemaah, sempat ada orang tua nyaman nengok anaknya masih tidur, azan sudah berkumandang. Ini orang tua maaf tak mau berada bergerak-gerak mengurus anak. Bukan hanya bulan Ramadan yang betul sahur, nanti habis Ramadan terus seperti macam mana jawabnya Ustaz? Pertama, dosis paling rendah. Subuh jam 5, jam 4.50 bangun pagi, panggil namanya Raib, Raib namanya Badan Raib, subuh lagi nawe maka dia buat semua tu naikkan dosisnya. Oh yang badannya Raib, nak panggil nawe bangun nak. Dia semua anak awak, dia dengar, pura-pura tak dengar. Pertanyaan, muak tak itu? Muak kan? Tahan. Lelah tak itu? Lelah, tahan. Tapi dosis naikkan. Apa dosis ketiga? Tarik dia dari tempat tidur. Kan tegak dia tu. Begitu tegak, naik dari tempat tidur. Betul kan? Jangan menyerah. Ini capek saya Ustaz lelah. Itulah tugas kita Allah. Kalau dah tarik, dia masih naikkan dosis. Pergi ke belakang. Air sedayung, tarik tu. Usaha dia tanya langsung dia. Tarik tadi panjang-panjang, tembak kau dia. Kejap dia menangis dia. Biarlah menangis di atas tempat tidur daripada menangis anak kita nanti tidak. Dah menarik karet, dah wak setik, dan tahu dia masih tidur. Naikkan dosis. Ambil air dia. Asirah. Andai dia tetap tak bangun, sabar. Besok subuh seperti lagi. Tak bangun, sabar. Besok subuh seperti lagi. Sampai minum Ustaz, sampai berhasil. Itulah tugas kita. Itu namanya lelah mengurus anak-anak. Ramadan di kesempatan. Sebab setiap sahur kita membangunkan anak, semoga berlanjut sampai ke luar Ramadan. Banyak jenis lelah yang lain. Lelah berjihad, lelah
lelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lelah seperti itu lelah yang diberi